Yo, Obers, balik lagi ke My Cigarette Channel. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang menurut gua misteri di 2021 akan dibongkar di sini, dan gua akan ngobrolin sama senior-senior. Aduh, nggak boleh ngomong kata senior di sini, tapi ini teman-teman yang udah membawa dampak buat diecast world buat kita semua, dan bukan cuma diecast ya, tapi toy semua segala macam. Alright, penasaran? Follow me. Bro, ini dia. Ini tim fullnya Tomochi, Om. Tomochi. Bingung semua. Oke, hari ini kita mau bahas apa yang sudah Tomochi kerjakan di tahun 2020. Mau bahas sukanya aja apa suka dukanya nih? Sukanya lah. Sukanya aja gitu ya. Oke, dan planningnya di 2021 udah disiapin semua sampai 2025 ya, Om? Oke, kita langsung aja, mungkin bisa diperkenalkan dulu dari. Oke, saya kayak Mas Julius, saya mewakili teman-teman juga. Ini ada Om Raden, ada Om Andi, ada Om Roni, Om Michael, ada juga Om dan Igi. Atau DJB. DJB. Oke. Om, hari ini kita mau ceritain nih apa sih yang Tomochi udah kerjain di 2020 ya, karena ini udah di penghujung. Bisa nggak Om kira-kira kita flashback sedikit, what's the apa ya yang udah terjadi dan yang kesannya buat Tomochi sendiri ini gitu? Memang tahun 2020 ini sebenarnya penuh tantangan, bukan hambatan ya, tantangan, karena memang situasi pandemik saat ini kan masih berlangsung, dan juga kita belum mendapatkan informasi ataupun perubahan keadaan. Jadi event-event mingguan yang biasa kita kerjakan itu seperti swap meet itu otomatis sudah stop sejak bulan Maret kayaknya. Karena Februari itu masih ada beberapa kali swap meet. Jadi kemudian kita sempat melaksanakan beberapa event besar, yaitu yang bulan Februari itu Toycon. Kita mulai dari Toycon Februari, oke. Februari. Kemudian habis itu kita bikin Januari akhir kita bikin Toycon. Kemudian bulan Agustus kita bikin Diecast Licious. Kemudian juga kita sempat bikin Tomochi Fair online. Itu merupakan, mungkin nanti bisa Om Roni yang lebih bisa menceritakan. Kemudian yang terakhir itu Diecast-iana yang kita laksanakan hampir akhir Desember. Tapi itu justru Diecast-iana adalah baru ya, di tahun ini malah lahir sesuatu yang baru gitu. Ya, malah ya betul. Thanks God-nya di situ, karena ternyata kita bisa melahirkan satu event baru, yaitu yang bernama Diecast-iana, yang mana selama ini kita sudah ada 3 event yang cukup besar, yaitu Toycon, Diecast Licious, dan Tomochi Fair. Nah, tahun 2020 ini kita malah lahir si Diecast-iana ini. Tahun lahirnya Diecast-iana itu berkat kerja keras dari Om Paraden ini, sama-sama ya. Jadi memang ya keras koordinasi. Karena memang itu event dikerjakan dalam waktu kurang dari 1 bulan ya. Dan alhamdulillah terlaksana dengan baik, dengan full protokol kesehatan. Yes. Itu menjadi satu tantangan juga, di mana ini tahun pertama ya kita harus beradaptasi dengan situasi yang protokol kesehatan dan segala macam. Mungkin Om Raden juga bisa sharing tuh, kemarin waktu persiapan Diecast-iana banyak banget kan yang biasanya event yang tinggal ngegas aja gitu, harus ada ini, harus ada yang diurusin segala macam. Nah, Om Raden bisa ceritain nggak tuh di tantangan yang kemarin tuh kira-kira masih oke lah, masih bisa kita tanganin gitu kan? Tapi lu belajar sesuatu pasti kan? Ya pasti ada belajar sesuatunya sih. Jadi apa ya? Tantangannya itu adalah gimana caranya kita bisa create sesuatu dengan kebiasaan baru di masa COVID ini, tapi yang tidak berbahaya. Tidak berbahaya. Itu kalau menurut gua pribadi itu abu-abu sih.
abu-abu ya. Di satu sisi ya teman-teman juga perlu income lah ya, kemudian perlu kegiatan. Sementara dari pemerintah itu kan melarang sebetulnya kan. Tapi kita bikin formulasi yang baru dengan tetap mengutamakan kesehatan. Ya alhamdulillah terjadilah kemarin gitu ya. Kita udah bisa lewati. Ya sudah bisa lewati itulah. Dan kedepannya juga tetaplah kita ajak teman-teman pecinta diecast juga, yuk sama-sama ikut sama pemerintah kita menciptakan situasi yang kondusif, sehat, buat kita sama-sama lah jalan gitu ya. Jadi sambil edukasi juga sih Om. Banyak dapat sesuatu yang baru lah. Banyak. Oke, Om Andi sendiri nih, Om Andi kan which is berarti start dari yang Om sempet tuh apa ya, kasih spark kita ngegas tuh ya, bikin event-event Tomochi kan supaya lebih banyak orang, oh iya kita masuk ke event tuh dari 2017 ya, yang Om cerita itu ya. 2017 itu diawali dari gini ya, dari biasa kita ulang tahun Tomochi itu kita di Argo ya. Jadi 2017 saya masuk MGK, kebetulan ketemu Om Roni dan Om Roni sangat mendukung sekali kegiatan Tomochi ya. Jadi kalau teman-teman mau tahu siapa yang mau pertama bikin Tomochi itu hidup lagi, inilah sosoknya. Nggak semuanya sudah. Sosoknya. Jadi sosoknya berkat itu 2017 ya Om ya? 2017 itu kita mulai dari ulang tahun Tomochi yang ke 17 itu meriah banget di MGK ya. Terus udah gitu juga Om Roni minta bikin event ke Om Kemas. Om Kemas juga bingung bikin apa. Yang penting kita ada event. Nah, karena saya ngerasa Om Kemas kasih ke saya, Om Roni ke saya, karena saya ngerasa orang Tomochi, saya hidupin lagi Tomochi Fair yang sudah mati 9 tahun berkat Om Roni. Dan di MGK itu kita juga didukung teman-teman yang sudah bekerja keras, terutama itu Om Susanto Ali, Om Yopi, yang lorong sampai lembur-lembur itu ya, kelas itu ya, kacau ya, itu keren banget itu ya. Itu yang luar biasa sekali Om Yopi. Om Yopi itu supportnya minta ampun. Ya Om Yopi, terima kasih Om Yopi. Tim MGK itu salah satu yang waktu sama motornya lah ya waktu itu ya, pada saat itu ya. Ya karena kan kebetulan dihidupkannya lagi di MGK. Ya kan 2017 itu terciptalah event Tomochi yang sudah mati suri berkat Om Roni. Terima kasih. Dan juga berkat itu ya teman-teman dari MGK, Om Susanto Ali dan juga Om Yok Hwang. Dan terutama terima kasih sekali Om Kemas yang sudah mempercayakan ke saya untuk dibikinkan event ini. Nah akhirnya kita 2017 alhamdulillah itu sambutannya sangat baik. Masih normal ya, 2017, normal. 2018, 2019 masih kita compare tuh ya. Rutinnya yang 3 event besar itu masih dijalanin gitu. Nah, ceritain dikit Om, waktu itu kan kita sempet Tomochi Fair yang dari tempat yang di MGK, terus kan pindah ke upgrade nih. Ya. Kita masuk ke Balai Kartini tuh ya. Itu sempet, wah gila keren banget nih gitu kan. Akhirnya Tomochi Fair masuk ke scoop yang lebih luas, banyak seller, banyak apa semua segala macam, jangkauan lebih luas. Nah itu ceritanya gimana tuh? Lagi-lagi gini kita udah laksanain Tomochi Fair 2 tahun di MGK 2017-2018. Akhirnya atas kesepakatan Om Roni, saya dan juga Om Kemas, kita bertiga sama satu lagi ada Om Arlan, tim dari Om Roni. Kita mau create yang besar, yang gimana kira-kira memungkinkan lagi untuk dilaksanakan. Ya itu tadi akhirnya ya berkat Om Roni. Berkat Om Roni juga itu terlaksana. Kalau saya kan cuma itu doang pelaksana lapangan. Ini Om Roni dan timnya yang sudah mewujudkan cita-cita Om Kemas pengen bikin event yang besar di Jakarta. Akhirnya alhamdulillah kita bisa bikin di Balai Kartini. Dan gua kemarin sempat survei juga. Nih kita dari bahasa kacamata seller, kita ngelihat di Tomochi Fair itu cukup berhasil Om. Karena banyak seller-seller yang ikut termasuk saya. Sempat wah ini karena pertama kali tuh Tomochi Fair event yang di kasarnya gini lah, bayar boothnya juga beda, premium lah gitu segala macam. Dan ternyata pecah Om, itu keren banget. Anak-anak teman-teman berarti gila ya Tomochi Fair, gue nggak nyangka nih bakal kayak begini gitu. Nah pertanyaannya kan begini, nextnya kapan? Karena kan itu salah gini kan kalau menurut gue ya Om ya, sesuatu yang udah pecah, sesuatu yang ini kan berarti beban kita nih makin berat nih. How to make the next one is better than before gitu kan. Ini ada kan sih planning yang mungkin bisa dikasih bocoran nih buat
omers yang pernah terutama yang mau buka lapak segala macam, karena mereka udah lama nih Om, nggak ada event-event yang kayak gue kayaknya mau ketemu Civer, gue bakal book deh. Ya, bocoran dong, kasih kita. Sebenarnya gini, dari 2019 terus untuk yang 2020 ya kita udah ada pertemuan ya Om Roni ya, Om Kemas, kita untuk tempat yang sama ini tadinya. Tempat yang sama di tahun ini di ini. Tapi perkembangan tadinya kita ngejar di September ya Om Roni ya. Awal September. Tapi kita nggak dikasih sama Balai Kartini karena Balai Kartini awal September itu udah close untuk renovasi. Nggak taunya pas perkembangan selanjutnya jeder kena gini. Iya. Akhirnya gitu. Oh iya, dan juga jangan lupa ya di tiap event Tomochi Fair, Dekes Lisius, Toycon yang sudah dilaksanakan di MGK maupun yang terakhir di Mangga 2, itu juga ramainya itu berkat sosok ini ya, disc jockey senior, Dekes jockey senior yaitu. Oh iya senior. Kan Om yang ngajarin saya. Apa? Oh iya sih. Lupa. DJ apa Om? DJ tua. DJ Tuir nggak enak ya. DJ Lebah, Om Dani B ya yang bikin balap tuh ramai banget lah ya, gitu. Sampai ya itu tadi akhirnya jadi pas setiap event juga kita selalu ditanya oleh racer kapan Om ada balap lagi. Kita sih pengen banget gitu, cuma kan kalau kayak yang tadi di Gaita Kestiana Om Radin bilang kita kan nggak memungkinkan untuk balap. Sebenarnya kita pengen banget gitu loh, karena itu sudah merupakan bagian dari acara di Tomochi itu sendiri, itu kan ada Tomochi Mini Racing gitu kan. Jadi kita di Dekes Lisius, Toycon ataupun Tomochi Fair kita pasti ada balapnya. Oke, jadi buat berikutnya nih Om, kemarin Tomochi Fair yang 2019 itu Tomochi keberapa jadinya? Tomochi ke-6. So tahun ini mestinya yang ke-7. Iya. Tapi karena pending, kalau kita planning berikutnya tetap yang ke-7 atau yang ke-8? Nah kebetulan ini kita kemarin kan planning memang Tomochi Fair itu di Balai Kartini juga yang ke-7. Yang ke-7 di tahun ini. Tapi karena kondisinya bukan hanya Tomochi Fair aja, jadi semua event kan semua harus shutdown seperti itu dan pending. Nah bersyukur juga kita sebelumnya memang sudah berhubungan dengan salah satu market terbesar, kita sebut Tokopedia, nggak apa kan? Nggak apa-apa. Ya kan, nah, biar Tokopedia nonton. Betul, jadi Tokopedia memang sebelum udah ada obrolan untuk Tomochi Fair di Balai Kartini. Cuman karena kondisi seperti itu, jadi mereka ngajak kita gimana caranya kalau kita adakan secara online. Online. Hampir semua event sekarang kan secara online kan seperti itu. Ya, mostly semua larinya ke online sih. Jadi Tomochi Fair ini adalah kita adakan kemarin tanggal 4 September di Tokopedia adalah Toys Fair online pertama dan terbesar yang ada diadakan seperti itu tanggal 4 sampai 10 September. Dan itu menurut Tokopedia sendiri itu pecah untuk secara transaksi. Jadi maaf Om, saya potong. Yang pertama ya? Yang pertama untuk online. Untuk online seperti itu. Jadi sebelumnya belum ada yang online ya? Belum ada. Dan seperti itu. Jadi diterima. Kita bisa sebutkan juga ini yang ke-7 sebenarnya sih. Ya kan? Jadi tetap dihitung Tokopedia dengan Tomochi Fair kerjasama itu yang kemarin acara online itu yang ke-7. Iya betul. Berarti udah terlaksana kan. Cuman formatnya aja yang beda. Karena memang terpaksa harus online seperti itu kan, karena kita harus mengikuti protokol kondisi yang ada. Tapi kita bersyukur juga seller pesertanya di komunitasnya pesertanya tetap support seperti itu dengan format yang berbeda. Berarti di 2021 akan dinamakan Tomochi Fair yang ke-8. Betul. Nah 2021 ini pun kita sudah ada 2 plan sebenarnya. Kita ada gini, kita punya momentum di Balai Kartini yang punya sesuatu yang besar ya. Kita akan plan di Balai Kartini juga ataupun nanti tempat yang skalanya sama secara off air di 2021. Tapi juga kita di awal 2021 ini bekerja sama dengan Tokopedia, kita juga akan ada juga Tomochi Fair online juga seperti itu. Oh, jadi tetap Tomochi Fair namanya? Iya. Tomochi Fair online gitu ya? Kita adakan. Dan itu tanggalnya udah ada ya? Kita dikasih tanggal tanggal 31 Januari sampai tanggal 3 Februari. Oh, berarti ini udah pernah disampaikan belum? Maksudnya buat nih teman-teman yang nonton, yang lapakan segala macam ya Tomochian untuk mereka ikutan, gimana caranya dan mereka harus hubungi siapa, itu kira-kira udah bisa di-share sekarang belum? Apa masih dipersiapkan dalam 1 minggu ini? Karena kan kalau ngomongin Januari, tinggal hitungan
berapa hariannya nih gitu. Yang pasti untuk berhubungan ke komunitas dan seller kan Om Andi ya. Om Andi lah ya. Sebenarnya formatnya hampir sama, karena itu online dibilang lebih simpel ya. Ada biaya nggak? Akan kita nanti sampaikan. Oh belum nih ya, oke. Itu. Jadi bocorannya di 2021 akan ada Tomochi Fair online lagi bersama dengan Tokopedia, which is the end of January gitu ya. Oke, nanti untuk yang lebih detail lagi Om Andi bisa share ya. Om Andi kalau share, jebret semuanya langsung respon ya. Sama satu lagi Om, mohon maaf. Satu lagi juga terima kasih buat Om Nora ya atau Om Muhammad Ami. Ya, Om Ami itu kerjanya cuma gotongin meja bareng saya, tapi beliau itu otaknya gitu loh. Jadi ke beliau itu orang IO, orang production host, dan dia itu otaknya yang ini sebenarnya gitu loh. Itulah Om Ami. Gitu. Terima kasih Om Ami. Which is berarti memang di balik semua kesuksesannya Tomochi sendiri banyak ini ya, banyak teman-teman yang semua segala macam itu. Oke, nah Om ini pertanyaannya simpel sih. Oke, simpel pertanyaan jawabnya susah. Bikin event mainan tuh susah nggak sih? Menurut Om gitu? Susah-susah gampang, resiko atau kayak gimana sih? Kalau Om Roni pelajarin gitu ya, dari beberapa event yang udah nih gitu. Bikin event mainan tuh susah kalau dilakukan satu orang. Tapi karena ini timnya kayak gini nih, timnya kan kita juga berangkat dari komunitas, dari teman-teman yang ada. Jadi masing-masing saling mengisi kosongan masing-masing. Jadi ibaratnya karena kita juga udah punya pengalaman, kita lihat dari kita awalnya Tomochi Fair, dari pengalaman kita Tomochi Fair kelasnya di mall, kita langsung upgrade yang cukup signifikan. Tapi karena kita yakin, kita lihat sebenarnya Tomochi ini adalah akarnya udah di mana-mana nih, sellernya di mana-mana, 20 tahun seperti itu. Jadi harusnya Tomochi ini punya potensi untuk punya event skala yang gede banget lah seperti itu. Jadi tinggal kita. Oke Mas, convention? Amin. Ya mungkin karena kalau kondisi nggak ada seperti ini, kita mungkin bisa laksanakan. Jadi ibaratnya bukan masalah kalau kamu bilang gampang itu kayak sombong banget ya. Tapi kita punya potensi lah, kita bisa lakukan itu dengan teman-teman yang ada, komunitas yang ada, kita bisa jalanin dengan skala yang apa namanya, bintang 5 lah ya. Lebih skupnya lebih yang lebih besar. Betul. Om Roni sendiri kolektor? Dibandingkan dengan awam semua apa sih? Tapi kolektor kan? Mediocre lah. Mediocre. Oke, jadi 2021 selain Tomochi Fair online yang sudah bisa dipublish, ada beberapa event nggak yang mau di-sharingkan? Mungkin dari Om Andi atau Om Roni atau mungkin Om Kemas bisa kasih tahu 2021 nih bakal ada ini buat informasi kita nih. Wih seru nih, 2021 udah ada, mau ngapain aja gitu. Om Andi. Yang pasti dalam waktu dekat ini kita akan gelar Toycon ya, karena Toycon tahun ini juga kan digelar di Januari akhir ya, di tempatnya Bapak Raden. Terus udah gitu nanti tahun ini kita insya Allah seperti yang udah saya share, kita ada di Transmart ya. Kita ada di Transmart Cilandak. Cilandak, Transmart Cilandak kita ada. Dan ini pertama kali ya Om Kemas sejak tahun 2008, 2007, 2005 kita bangkitkan kembali acara 3 hari berturut-turut, Jumat Sabtu Minggu. Iya, jadi buat bisa di-share nggak? Tanggalnya 5, 6, 7 Februari. Iya, Februari. Acaranya namanya Toycon yang keempat. Ya, yang keempat. Berurutan ya kalau kata Om Kemas. Toycon 04 tanggal 5, 6, 7. Ya, dan juga nanti kita juga atas saran dari teman-teman semua di teman-teman Tomochi, nanti kita juga ada yang namanya Tomochi Light. Jadi kan ada Tomochi Fair yang sifatnya besar, kita ada Tomochi Light yang sifatnya misalkan Tomochi light ringan gitu. Itu bakal kita gelar juga. Itu nanti kita pikirkan lagi. Jadi kemungkinan eventnya itu insya Allah kalau membaik keadaannya, insya Allah full semua. Jadi sebenarnya kita nih kayak gini Om Kemas ya, kalau bisa lihat ya Om Andi, kita kayak seperti berjalan ngeliatin situasi juga ya, supaya nanti orang memang waktunya bagus kita gas gitu kan, kalau memangnya harus stop ya kita stop gitu kan. Karena kan you never know gitu kan, sometimes ya keadaan lagi begini gitu. Tapi satu ya, saya salutnya ya, saya kayak ngomong di luar dari Tomochi, this guy always thinking about how to make toys ini tetap keep it fun gitu. Kayak kemarin kayak Om Rani, wah kita harus bikin, tetap harus bikin gimana caranya, maksudnya kayak dengan keadaan yang seperti ini pun
you guys still working on it gitu. I mean, gua mewakili apa ya, Diecast Indonesia, siapa gue gitu ya. Thank you banget nih buat semuanya Omnya. Satu lagi nih, udah mumpung belum lupa. Om DJ. Oh DJ. Udah kesana aja. Om Denny B. Tomochi kan nggak lepas dari yang namanya Tomochi Mini Racing nih. Lu sendiri kangen nggak? Udah lama nggak ada event-event kayak gitu? Kangen lah. Kangen apanya? Kangen cuannya. Nggak seberapa ya. Kangen kopi. Penting rame. Yang penting rame. Kalau balap kan selalu rame tuh, yang pembalap biasanya kalau nggak ada balap nggak datang sih, Mas. Iya, karena kemarin udah sempet juga sekali kita sharing acara buat Februari itu sempet nanya ya racingnya ada nggak gitu ya. Nah karena nggak boleh ya. Untuk di 2021, menurut lu gimana? Antusiasnya bakalan gila nggak? Karena udah lama banget nih nggak ada racing kayak gitu. Yang pasti ya bukan bakalan gila sih ya. Pecah banget ya, pecah. Mereka kan udah lama banget nih, hampir setahun nggak ada balap. Setahun nggak ada balap. Ada terakhir di mana? Untuk yang ini bakal ada ya, yang di Toycon 4 ya? Insya Allah ada PT-nya. Oh, diusahakan ada ya, diusahakan ada. Sponsor aja dari Om Mike berapa gitu. Gampang aja kan. Atau Om Roni, mumpung ada Om Roni di sini. Iya, nembak jangan ini dong, event besar. Om Raden mau kasih itu nanti Galaxy Note 21 katanya. Kebetulan 24 S30. Oh, beli 4 langsung ya. Tapi jujur aja mungkin nanti kalau saya ada SML juga ada 2 DJ sekarang nih Mike. Oh, ada 2 ya, ada 2 ya. Saya nggak buat sendiri. Jadi ada udah berapa sih, 60-an ya ada? 75. Ada namanya Citra Ramdhani itu. Oke. Calon ganti lah. Oke, jadi Tomochi Mini Racing 2021, you guys yang udah kangen nantikan, nanti bakal ada kita usahakan untuk bisa ada di acaranya yang ini. Harus ada sih. Harus ada ya. Harus ada. Well, biar gimana ada. Oke, kalau kita ngomongin Tomochi nggak ada habisnya sih. Untuk part yang ini mungkin kita ngomongin tadi sebenarnya mau review ya. Review dan apa yang what's gonna happen on 2021. Tapi menurut gua kesimpulannya 2021 sendiri kita masih ngeraba-raba. Tapi Omers yang nonton mesti lihat juga nih semangatnya Omers ini semua setiap kali WA ngobrol gimana caranya bikin event ini bisa jadi tetap fun, bisa tetap kasih sesuatu buat Omers Diecast di Indonesia. Dan keep on praying for us biar Tomochi getting bigger. So we getting close, toys can connect people ya. Toys can connect people on every ages dan semua segala ragam bla 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 ya. Raden kayaknya sedih banget. Kenapa dari syuting lu mesti ada orang yang sedih? Ada sedih. Ini harus settingan aja. Alright, kita mau tutup dengan salam gas Omers. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, and share this channel. Salam gas. Omers. Peace. I'm out.